Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir Mafatihul Ghaib. Di pertemuan sebelumnya kita membahas dan kita sampai di ayat ketiga. Sebelum kita lanjutkan, kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan. Terakhir kita berhenti di halaman 30 ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa thaniha qala Mujahid. Dan yang kedua, Mujahid berkata, kana fi Bani Israil, ya, terdapat di kalangan Bani Israel rajulun, seorang lelaki, yaqumul laila hatta yusbiha, dia bangun di malam hari, beribadah di malam hari sampai masuk pagi itu. Tsumma yujahid, kemudian dia berjihad, ya, berjuang di jalan Allah, hatta yumsiya, hingga sore. Fa'ala dzalika alf syahr, dia melakukan itu selama 1000 bulan. Fata'ajjaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna min dzalik. Rasulullah SAW merasa kagum, ya. Orang-orang Islam pun merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh lelaki tersebut. Fa'anzalallahu hadhil ayat, lalu Allah kemudian menurunkan ayat ini, ayat Lailatul Qadr li ummatika. Artinya Lailatul Qadr untuk umatmu ini khairum min alfi syahr, itu lebih baik dari 1000 bulan. Lidzalikal Israili, dari lelaki atau seorang lelaki dari kalangan Israel itu, alladzi hamala silaha alf syahr, yang membawa pedang, yang membawa alat untuk berjuang selama 1000 bulan. Ini adalah riwayat-riwayat yang saya tidak tahu sebenarnya keabsahan daripada riwayat ini sendiri gitu. Artinya di situ ulama mencoba untuk menafsirkan kenapa kemudian satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan, alasannya apa gitu. Ini riwayat yang kedua. Wa thalithuha qala Malik bin Anas, ya. Yang ketiga adalah Malik bin Anas itu mengatakan, Uriya Rasulullah SAW a'marun nas, ya. Rasulullah SAW pernah diperlihatkan kepada beliau umur daripada manusia. Fastaksara a'maru ummatihi, dan ternyata umur umat Rasulullah SAW itu sangat pendek itu dibanding dengan umat-umat yang lain. Wa khafa, dan beliau khawatir, ya, alla yablughu, bahwa umat Rasulullah itu tidak akan mencapai minal a'mal, dari perbuatan itu, perbuatan-perbuatan yang dia lakukan selama semasa hidupnya, mithlama balaghahu sairul umam, tidak mencapai sebagaimana apa yang dilakukan oleh umat-umat yang lain. Ada kekhawatiran gitu. Fa'atahullahu Lailatul Qadar, sehingga Allah kemudian menganugerahkan untuk Rasulullah ini Lailatul Qadar, ya. Di mana Lailatul Qadar ini khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, lisa iril umam, bagi seluruh umat-umat yang lain. Di sini riwayat berikutnya, ya, yang kemudian menjelaskan tentang kenapa kemudian Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Warabi'uha, dan yang keempat, awal Qasim bin Fadl bin Isa bin Mazin, ya. Ada riwayat dari Qasim bin Fadl. Qal, dia berkata, qultu lil Hasan ibn Ali alaihi salam, saya berkata kepada Hasan ibn Ali, Sayyidina Hasan putra dari Sayyidina Ali, ya muswadda wujuhil mu'minin, ya, wahai seorang yang indah mukanya gitu, mukanya. Amitu ila hadzal rajul, saya datang kepada lelaki ini, fabaya'tu lahu, lalu kemudian saya membaiatnya. Yang dimaksud lelaki tersebut adalah yakni Muawiyah, Sayyidina Muawiyah. Faqala, lalu dia berkata, inna Rasulullah SAW ra'a fi manamihi, sesungguhnya Rasulullah SAW melihat di dalam mimpinya Bani Umayyah, melihat Bani Umayyah yati'una mimbarahu wahidan ba'da wahid, mereka datang ke mimbarnya, menaiki mimbarnya satu persatu. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain, yanzuna ala mimbari nazwal qirdah, ya, mereka menaiki mimbarnya itu sebagaimana monyet menaiki sesuatu gitu. Lagi-lagi ini riwayat yang tidak valid, ya, maksud saya tidak valid, tidak ditampilkan bagaimana kemudian sanadnya gitu, sehingga kita tidak bisa kemudian mencari tahu sejauh mana keabsahan daripada riwayat tersebut. Fasyaqqa dzalika alaihi, sehingga kemudian itu membuat beliau itu
gundah gitu ya. Fa anzalallahu inna anzalnahu fi lailatul qadar ila qawli khairum min alfi syahr, sehingga kemudian Allah menurunkan ayat inna anzalnahu sampai khairum min alfi syahr itu gitu. Maksudnya apa? Yakni mulka Bani Umayyah. Yang dimaksud di situ lebih baik daripada kerajaan dari Bani Umayyah. Qala Al-Qasim fahasbuna mulku Bani Umayyah, sehingga cukuplah kemudian kerajaan Bani Umayyah. Fa idza huwa alfu syahr, yang ternyata di situ 1000 bulan gitu. Ta'an al-Qadi fi hadhihi al-wujuh ya. Al-Qadi mengkritik ya, merasa keberatan terhadap alasan yang ini gitu. Faqala ma dzukira min alfi syahr fi ayyam Bani Umayyah ba'id. Sehingga Al-Qadi mengatakan apa yang ditafsirkan melalui riwayat ini bahwa yang dimaksud alfu syahr itu adalah era di Bani Umayyah itu jauh tidak mendekati kebenaran, dan itu memang tidak tepat seperti itu. Li'annahu ta'ala la yadhkuru fadlaha, karena Allah tidak menyebutkan keutamaan itu, bidzikri alfi syahr madhmumah, menyebutkan 1000 bulan itu sebagai celaan gitu. Itu tidak tepat menafsirkan itu, yang dimaksud adalah era Bani Umayyah gitu. Karena di dalam ayat tersebut Allah tidak menyebutkan celaan. Wa ayyam Bani Umayyah kanat madhmumah. Sementara era Bani Umayyah menurut Al-Qadi ini, saya tidak tahu Al-Qadi yang dimaksud siapa, itu madhmumah ya, tercela gitu. Ya, dan kalau kita baca dalam sejarah hadis, memang ada di situ pergolakan politik ya di zaman itu yang kemudian berdampak pada periwayatan-periwayatan yang di situ menyebabkan adanya hadis-hadis, riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sanadnya, disebabkan oleh faktor satu orang itu mencoba untuk menguatkan terhadap kerajaan tertentu kepada era tertentu, sehingga muncullah kemudian hadis-hadis yang riwayat-riwayat, maksud saya, yang di situ tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karenanya riwayat-riwayat seperti ini ya tidak bisa dipertanggungjawabkan memang keabsahan sanadnya gitu. Tapi ya memang banyak di dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab hadis gitu, rekaman-rekaman hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang sanadnya tidak jelas gitu. Wa'alam anna hadha ta'na dhaif, tapi lagi-lagi dikritik oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ini, bahwa kritik yang disampaikan oleh Al-Qadi itu dhaif kata beliau. Wa dzalika li anna ayyama Bani Umayyah, karena era Bani Umayyah itu kanas ayyaman azimah, itu adalah era yang sangat bagus gitu, bihasabi sa'adatid dunyawiyah, ketika dilihat dari perspektif kebahagiaan duniawi. Fala yamtani ayyaqulallahu, maka tidak ada salahnya kemudian Allah mengatakan melalui firman itu ketika khairum min alfi syahr ya, ditafsirkan bahwa itu era Bani Umayyah gitu ya. Ini a'taitu kailailatan hiya fi sa'adatid dunyawiyah diniyah afdal, bahwa aku memberikan kepada kamu satu malam yang di dalam perspektif kebahagiaan agama afdal, itu lebih utama min tilka sa'adatid dunyawiyah, dibanding kebahagiaan duniawi di masa Bani Umayyah itu gitu. Ya, kalau saya menyikapi riwayat-riwayat seperti ini ya hanya saya melihatnya sebagai suatu rekaman jejak sejarah saja gitu, tapi keabsahannya ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita lagi-lagi kita baca dalam sejarah kodifikasi hadis dan seterusnya, faktor munculnya hadis-hadis dhaif salah satunya ya adalah ini, adanya fanatik antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, sehingga karena ingin memenangkan terhadap kelompoknya, muncullah kemudian narasi-narasi yang menyebabkan terhadap pemalsuan terhadap hadis, pemalsuan terhadap riwayat gitu. Yang saya pikir ya kita perlu berhati-hati ketika kita membaca sanad. Kita perlu mencari tahu sebenarnya bagaimana kemudian keabsahan daripada riwayat yang disebutkan dalam kitab-kitab klasik. Oleh karena itu nanti ada studi khusus yang membahas tentang itu dalam dalam kajian takhrij itu. Nanti ulama pakar hadis akan memberikan komentar tentang riwayat-riwayat tersebut, dan acuan kita ke situ gitu. Kita mengacu kepada ulama-ulama yang ahli hadis, ulama-ulama yang ahli dalam bidang ulumul hadis itu, yang memang beliau itu berhak ya untuk menghukumi suatu hadis. Lah kita acuan kita ke situ. Kita tidak bisa kemudian semena-mena menghukumi riwayat ini begini itu, tidak bisa gitu. Kita perlu mengacu pada ahlinya seperti itu. Kita masuk ke berikutnya ya, al-mas'alatu tsaniyah ya, pembahasan yang kedua. Hadhil ayah, bahwa ayat ini
ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr fiha bisyara azimah ya. Di dalam ayat ini terdapat suatu kabar gembira yang sangat besar gitu. Wa fiha tahdidun azimun, walaupun pada saat yang sama ayat tersebut itu mengandung ancaman yang sangat besar. Bagaimana penjelasannya? Ammal bisyara, yang berkaitan dengan berita gembira, fahiya annahu ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dzakara anna hadhihi laila khairun. Allah menyebutkan di dalam ayat ini bahwa malam ini itu khairun, lebih baik ya. Kita tahu ini adalah siwat taftil ya, perbandingan gitu, komparasi itu, lebih baik. Walam yubayyin qadral khairiyah, tapi Allah tidak menjelaskan kadar kebaikannya gitu. Situ menunjukkan satu yang umum. Jadi seolah-olah kebaikan ini banyak sekali dan tidak disebutkan kadarnya itu bagaimana gitu. Wa hadza ka qoulihi alaihi salatu wassalam, dan ini mirip ya, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, seperti ucapan Rasulullah dalam suatu riwayat ya, la mubarazatu aliin alaihi salam ma Amr bin Abdi Wud ya, bahwa pertarungan yang dilakukan Sayyidina Ali dengan Amr ibn Abdi Wud afdalu min amali ummati, itu lebih utama dari perbuatan umatku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi ada satu riwayat ya, walaupun ada perbedaan pendapat tentang keabsahan riwayat ini gitu. Dan ini sudah sangat terkenal sebenarnya nih, bahwa Sayyidina Ali itu pernah berduel ya dengan seorang yang ahli dalam peperangan, yaitu adalah Amr bin Abdi Wud. Itu terjadi dalam perang Khandaq gitu. Dan tantangan yang diberikan oleh Amr bin Abdi Wud itu tidak ada yang berani di saat itu gitu. Dan Rasulullah tidak mengizinkan para sahabat karena dia memang terkenal orang yang sangat sangat pemberani, ahli dan seterusnya gitu. Sampai kemudian di saat itu Sayyidina Ali yang melawan dia gitu, dan Sayyidina Ali memenangkan itu gitu. Sehingga kemudian muncul statement dari Rasulullah, la mubarazata aliin ala ma'a Amr bin Abdi Wud afdal min amali ummati ila yaumil qiyamah gitu. Falam yakul mithla amalihi, di dalam redaksi hadis tersebut kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Rasulullah tidak mengatakan mithlu amalihi, tapi yang dikatakan beliau adalah bal qala afdal. Jadi ka'annahu yaqul, seolah-olah Rasulullah mengatakan hasbuka hadza minal wazn, sudah cukup perbuatan kamu ini Ali, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keutamaan ya. Minal wazni maksudnya menjadi timbangan kebaikan yang sangat besar bagi kamu gitu. Wal baqi juzaf, sementara sisanya itu ya tidak diketahui perbuatan-perbuatan yang lain gitu. Artinya penggunaan kata afdal di situ mithlu, penggunaan kata la mubarazatu aliin, kemudian afdal min amali ummati, di situ menunjukkan bahwa ada kebaikan yang sangat besar gitu, dan sisinya tidak disebutkan gitu loh. Dalam ayat ini, di dalam ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, itu yang disebutkan hanya kata khairun, dan itu tidak disebutkan kadar kebaikannya bagaimana, berapa gitu, tidak disebutkan, dan itu menunjukkan bahwa di situ ada kebaikan yang sangat besar. Itu yang coba oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dibandingkan antara redaksi dalam ayat ini dengan redaksi dalam hadis tersebut gitu. Wa alam anna man ahyaha, ketahuilah bahwa orang yang menghidupkan Lailatul Qadar faka'annama abadallah ta'ala nayifan wa thamanina sana, seolah-olah dia beribadah kepada Allah lebih dari 80 tahun gitu ya. Wa man ahyaha kullasana, dan barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar itu setiap tahun, faka'annahu ruziqa a'maran katsirah, seolah-olah dia dianugerahi umur yang sangat banyak, umur yang sangat panjang gitu. Waman ahya syahra, dan barang siapa yang menghidupkan 1 bulan penuh dari bulan Ramadan gitu, liyanalah, untuk memperoleh Lailatul Qadar, biyakinin, dengan keyakinan, fa'ka'annahu ahya 30 qadran, maka seolah-olah dia telah menghidupkan 30 malam Lailatul Qadar gitu. Yurwa annahu yuja'u yaumal qiyamah, ada riwayat lagi kata beliau bahwasanya pada hari kiamat didatangkan bil Israil ya, seorang Israel tadi itu, Israel alladzi abadallah 400 sanah ya, yang beribadah kepada Allah selama 400 tahun. Wa yuja'u bi rajulin min hadhil ummah, dan lalu kemudian didatangkan seorang laki dari umat Rasulullah SAW ya. Ya, saya tidak tahu keabsahan riwayat ini ya.
Waqad abadallah arba'ina sana, dan dia hanya beribadah kepada Allah dalam kurun waktu 40 tahun. Fayakunu thawabuhu akthar. Dan ternyata orang dari umat Rasulullah ini yang hanya 40 tahun itu pahalanya lebih banyak dibanding orang yang beribadah kepada Allah itu 400 tahun gitu. Fayaqulul Israel, orang Israel ini kemudian mengatakan antal adl wa ara thawabahu akthar. Engkau yang maha adil Allah, tapi kenapa saya melihat pahala dia lebih banyak dari pahalaku gitu. Fayaqul, lalu Allah menjawab, li'annakum kuntum takhafuna al-'uqubal mu'ajjalah fata'budun. Karena kamu beribadah kepadaku, kalian beribadah karena kamu takut terhadap siksaan yang disegerakan sehingga kamu melakukan ibadah gitu. Wa ummatu Muhammad, sementara umat Nabi Muhammad kanu aminina, mereka mengimani liqaulihi ta'ala, firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, Allah tidak akan mengadab mereka ya sementara Rasulullah berada di antara mereka gitu. Tsumma innahum kanu ya'budun, dan kemudian mereka beribadah kepada Allah. Falihadza sabab, oleh karena itu gitu, kanat ibadatuhum aktsaru thawaban, ibadah mereka itu lebih banyak nilai pahalanya gitu. Jadi dalam riwayat ini membandingkan bahwa yang satu beribadah kepada Allah karena memang takut terhadap hukuman gitu, sementara yang satu lagi bukan karena itu gitu. Itu otomatis walaupun yang satu lebih lama, yang satu lebih sebentar, itu ada nilai lain yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Wa amma tahdid ya, sementara ancaman yang diberikan oleh Allah melalui ayat ini, fahuwa annahu ta'ala tawa'ada, bahwa Allah berjanji mengancam sahibal kabira, orang yang memiliki dosa besar, bidukhuli finnar, masuk ke neraka itu. Wa anna ihya'a mi'ati lailatin, bahwa menghidupkan 100 malam minal qadar, dari Lailatul Qadar, la yukhlisuhu an dzalikal adzab, tidak akan membebaskan dia, tidak semerta-merta kemudian membuat dia lepas dari azab al-mustahaq bi tatfifi habbatin wahida, azab yang memang disebabkan oleh perbuatan dia walaupun itu hanya ya sekecil apapun gitu. Artinya secara secara tidak langsung, walaupun ada berita besar, ada kebahagiaan besar dari ayat ini, pada saat yang sama ya tidak semerta-merta keburukan yang kamu lakukan kamu bebas begitu saja, itu akan tetap dipertanggungjawabkan gitu. Falihada, oleh karena itu fihi isyarah, di situ ada isyarat ya, ada pesan yang disampaikan ila ta'dhimi halatan wal ma'siyah, mengenai besarnya dosa dan maksiat yang dilakukan. Nah, kira-kira begitu makna daripada ayat ini, bahwa di dalam ayat tersebut ada berita bahagia dan pada saat yang sama juga ada ancaman. Kita masuk pembahasan berikutnya, al-mas'alatu tsalitsah ya. Pembahasan yang ketiga, liqailin ayyaqul. Mungkin seseorang bisa mengatakan begini, sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, ajruka ala qadri nasabik, ya, bahwa pahalamu itu sesuai dengan usahamu, sesuai dengan masyaqqah, sesuai dengan bagaimana kamu melakukan perbuatan baik itu gitu. Wa minal ma'lumi, dan sudah diketahui, anna ta'ata, bahwa ketaatan fi alfi syahr, selama 1000 bulan, asyaq minat ta'a fi lailatin wahidatin, itu lebih berat dibanding ketaatan satu malam. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan begitu tuh, fa kaifa yuqalu istiwa'uhuma, lalu bagaimana kemudian masuk akal bisa diterima bahwa satu malam saat beribadah di satu malam pada Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, sementara 1000 bulan itu jauh lebih berat prosesnya seandainya ada orang beribadah selama itu gitu. Sementara dalam satu hadis, pahala seseorang itu ditentukan oleh sejauh mana usaha dia, masyaqqah yang dia lalui dalam melakukan ketaatan. Lalu gimana logikanya, gimana kok bisa sama seperti itu? Wal jawabu min wujuhin. Nah, ada beberapa jawaban yang bisa dikemukakan, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Ahaduha, yang pertama, annal fi'la al-wahida, bahwa satu perbuatan qad yakhtalifu haluhu, kondisi perbuatan tersebut kadang itu berbeda, fil husni wal qabhi, bila dilihat dari baik dan buruknya, bisabab ikhtilafil wujuhil mundammati ilaihi, disebabkan oleh faktor-faktor lain yang menyertainya. Ini jawaban pertama.
Ala taro, contohnya misalkan, tidakkah kamu melihat misalkan anna sholatal jama'ati, bahwa sholat berjamaah, tafdul ala sholatil fadha bikada daraja, bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendiri sekian derajat gitu kan, ada 27 misalkan gitu. Ma'an surah, walaupun gambarannya, bentuk daripada perbuatan sholat jamaah tersebut qatan taqidu ya, terkadang bentuknya itu ada kekurangan gitu. Fa innal masbuqa saqatat anhu rak'atun wahidatun, karena orang yang masbuk, yang ketinggalan misalkan, dia itu satu rakaat tidak mengikuti imam gitu. Wa aidan itu kan bentuk bentuk sholat berjamaahnya itu tidak utuh gitu, tapi dia tetap memperoleh pahala lebih baik dibanding sholat sendiri gitu. Lah di situ kita melihat satu hal, kita tidak bisa kemudian hanya membandingkan dari satu sisi saja. Ada faktor-faktor lain, walaupun nanti katakanlah dalam satu hal itu berbeda gitu, tapi nanti keutamanya akan berbeda juga karena ada faktor lain yang menyertai hal tersebut gitu. Wa aidan, contoh lain gitu, fa anta taqulu liman yurjam, kamu berkata kepada orang yang dikenakan hukum rajam gitu ya, innahu innama yurjam li'annahu zanin, dia tuh dirajam karena dia berzina, fahuwa qaulun hasan. Oke, ucapan kamu itu baik-baik saja gitu, karena memang sudah terbukti orang yang dirajam itu melakukan kesalahan, misalkan begitu. Walau qultahu lin nasrani, tapi ucapan dia berzina kamu katakan kepada orang Nasrani misalkan, non muslim, faqadhafunnya, maka itu akan tergolong qadzaf nanti, satu tuduhan gitu, yujibut ta'ziz, yang perlu dikuatkan. Artinya kalimat yang sama kita ucapkan kepada pihak yang berbeda itu akan menyebabkan hukum yang berbeda nanti gitu. Walau qultahu lil muhsan, kalau kamu mengatakan kalimat tersebut kepada orang yang muhsan ya, orang yang sudah pernah menikah lalu kemudian melakukan zina lagi gitu, fahuwa yujibul had, nanti ketika kamu tidak maka itu akan menyebabkan adanya had gitu ya. Faqad ikhtalafatil ahkam fi hadhil mawadi, ada hukum yang berbeda walaupun redaksi yang kamu sampaikan itu sama gitu. Artinya kita tidak bisa kemudian dengan redaksi yang sama menjatuhkan hukum yang sama. Ada faktor-faktor lain nanti yang akan menyebabkan hukumnya itu berbeda gitu. Ma'an nasurata wahidah fil kul, walaupun contohnya itu sama, dalam semuanya itu sama, narasinya sama gitu. Balau qultahu fi haqqi Aisyah kana kufran, tapi kalau kamu misalkan dengan narasi innahu zanin, dia berzina, kamu tuduhkan itu kepada Sayyidah Aisyah, ya naudzubillah ya, maka itu akan menyebabkan seorang menjadi kafir gitu. Walidzalika qala, oleh karena itu Allah berfirman, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim ya. Kamu mengira itu satu yang remeh gitu, tapi bagi Allah itu satu yang besar gitu. Wa dzalika li anna hadza, karena tuduhan tersebut itu ta'nun fi haqqi Aisyah, itu merupakan tuduhan kepada Sayyidah Aisyah allati kad sarihlatan fil ilm, di mana beliau sudah terkenal orang yang kemudian dalam hidupnya itu penuh dengan ilmu ya. Rasulullah SAW bersabda liqaulihi alaihi wasallam, khudhu thulutsaytinikum min hadhil humaira ya, ambillah sepertiga agama kalian dari beliau, di Sayyidah Aisyah gitu. Pada saat yang sama kalau kamu mengucapkan kalimat tersebut kepada Sayyidah Aisyah, itu juga ta'nun fi Safwan ya, itu adalah suatu tuduhan kepada Sayyidina Safwan, seorang sahabat yang oleh sebagian orang itu dituduh melakukan perbuatan keji dengan Sayyidah Aisyah itu. Ma'annahu kana rajulan badarian, padahal beliau adalah seorang yang termasuk ikut dalam peperangan Badar gitu, tentu kemuliaannya luar biasa gitu. Wa ta'ana fi Safwan, wa ta'ana fi kafatil mu'minin, ucapan tersebut itu juga akan mengandung tuduhan kekejian kepada orang mukmin. Kenapa? Karena yang dituduh itu adalah ummul mukminin, li'annaha ummul mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lah, kalimatnya sama, kalimatnya seolah-olah kecil gitu, tapi akan berdampak besar gitu. Walil waladi haqqul mutalabah ya, seorang anak berhak untuk menuntut ya biqadfil ketika ada tuduhan dari ibunya, wa in kana kafir, walaupun anak tersebut itu non muslim gitu. Bal ta'anu fin nabi alladzi kana asyadda khalqillah ghairuhu ya, bahkan itu juga merupakan satu tuduhan keji kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bal ta'anu fi hikmatillah
ungkapan tersebut yang dianggap sederhana, dianggap biasa saja, itu juga merupakan kekejian, tuduhan kekejian kepada Allah gitu, kepada hukum Allah. Kenapa? Itulah yajuzu ayat sukahu, karena tidak mungkin Allah membiarkan Rasulullah hatta yatazawwaja bimra'atin zaniyah, dengan perempuan yang berzina. Naudzubillah, tidak mungkin itu. Tsummal qail biqaulu hadza zanin, ya. Kemudian orang yang mengatakan dengan satu ucapan hadza zanin, dia ini berzina. Faqad dhanna anna hadhihi al-lafdhah sahlah, bahwa lafaz tersebut, redaksi tersebut itu redaksi yang sederhana gitu loh. Ma'annaha athqal minal jibal, tetapi pada hakikatnya itu lebih berat daripada gunung. Artinya satu hal yang dianggap kecil bagi kita ternyata itu berdampak besar gitu. Lah poinnya adalah memang satu malam di Lailatul Qadar itu seolah-olah ya hanya hal yang kecil, satu malam. Tetapi kan kita tidak bisa melihat keutamaan itu hanya dari satu sisi, bahwa itu hanya satu malam. Ada faktor-faktor lain yang membuat kemudian malam tersebut menjadi istimewa, menjadi malam yang penuh dengan kebaikan. Nah, poinnya yang ingin disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi itu begitu. Kita tidak bisa melihat satu hal hanya dari satu sisi saja. Ada faktor-faktor lain nanti akan menyebabkan hukum itu menjadi berbeda. Kira-kira begitu. Faqad thabata bihadza, oleh karena itu bisa dengan jelas ya, annal af'al, bahwa perbuatan takhtalifu atharuha, dampak dari perbuatan tersebut itu akan berbeda fi tsawabi wal iqab, baik dalam hal pahala maupun al iqab ya. Iqab itu siksaan ya. Likhtilafi wujuhiha, karena ada perbedaan-perbedaan lain, ada faktor-faktor lain gitu. Falayab, maka bukan satu yang tidak mungkin antakuna ta'atul qalilah, ketaatan yang sebentar, ketaatan yang sedikit, fisurati, dalam satu bentuk, dalam satu contoh, musawiyatan fit thawabi, setara dalam hal pahalanya, li ta'atil katsira, bagi ketaatan yang banyak sekali. Bukan satu yang tidak mungkin, dengan memperhatikan alasan-alasan tadi itu. Itu alasan yang sangat bagus ya yang disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi gitu. Kemudian wal wajhu tsaniyah, berikutnya adalah alasan yang berikutnya fil jawabi, untuk menjawab pertanyaan yang tadi di atas itu. Bagaimana kemudian satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan, kira-kira begitu. Anna maqsudul hakim, bahwa tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan bahwa satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Tujuannya itu untuk apa? Ayyajurul khalqa ila ta'at, adalah untuk menarik makhluk, untuk mengajak makhluk ini untuk melakukan ketaatan ya. Dengan narasi tersebut Allah itu ingin mengajak, ayo dong lakukan ketaatan di bulan yang penuh berkah ini gitu. Fataratan yaj'alu thamana ta'at dhifain, karena itu Allah terkadang menjadikan nilai satu ketaatan itu berkali lipat ya, 2 kali lipat gitu. Allah berfirman misalkan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra gitu. Di dalam satu ayat itu kan ada pengulangan seperti itu yang menunjukkan ada nilai nilai dari ketaatan tersebut itu berlipat ganda itu. Wa marratan asyra, di tempat lain Allah mengatakan akan dibalas 10 kali. Wa marratan sab'ami'ah, ada 700. Wa taratan bihasabil azminah, ya. Terkadang Allah memberikan nilai dari satu kota itu ditentukan oleh waktunya. Ada waktu-waktu yang situ istijabah, ada waktu-waktu yang situ istimewa gitu. Wataratan bihasabil amkinah, terkadang juga berdasarkan tempat, bahwa di tempat ini doa akan dikabulkan, berbeda dengan tempat ini. Itu kan tujuannya sebenarnya itu apa gitu. Wal maksudul asli minal kul, tujuan semua itu Allah memberikan keistimewaan waktu tertentu, tempat tertentu, dalam kondisi tertentu itu jarrul mukallaf ila ta'ah, adalah untuk mengajak mereka, menarik mereka menuju ketaatannya. Wa sarfuhu anil istighali bidunya, untuk menyingkirkan mereka dari kesibukan-kesibukan dunia. Fataratan, karenanya terkadang yurajjihul baita, Allah kadang lebih mengutamakan Baitul Haram gitu kan, Masjidil Haram, wa Zamzam, namakan air Zamzam ala sairil bilad, dibanding kawasan-kawasan yang lain gitu. Wa taratan yufaddilu Ramadan ala sairi syuhur, terkadang Allah juga mengutamakan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Wa taratan yufaddilul jumu'ah ala sairil ayam, terkadang Allah juga mengutamakan hari Jumat dibanding hari-hari yang lain.
wa taratan yufaddilu lailatul qadar ala sa'iril layali, dan pada saat yang lain Allah juga mengutamakan malam Lailatul Qadar dibanding malam-malam yang lain. Tujuannya apa? Wal maksud ma dzakarnahu al-wajh tsani min fadaili hadhihi lailah. Tujuannya sebagaimana disebutkan dari keutamaan malam ini, yaitu adalah apa? Mengajak manusia untuk melakukan ketaatan, menarik manusia untuk meninggalkan dunia dan sibuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.